Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Istianingrum, NIM 20070016007 dari kelompok 3 akan mempresentasikan strategi penelitian dan metode penelitian. Strategi penelitian dalam melakukan penelitian ada 3 cara yang dapat kita gunakan, yaitu strategi kualitatif, strategi kuantitatif, dan strategi campuran. Pada umumnya, strategi ini disebut dengan istilah pendekatan penelitian Crasswell 2007 atau juga disebut dengan metode penelitian Marquez 1998. Strategi kuantitatif, penelitian kuantitatif menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Strategi penelitian kuantitatif meliputi kuasi eksperimen dan penelitian korelasi dan juga penelitian yang hanya melibatkan subjek dalam penelitiannya. Pada penelitian kuantitatif dibedakan menjadi 2 penelitian, yaitu penelitian eksperimental dan non-eksperimental. Penelitian eksperimental meliputi eksperimental murni, eksperimentasi, eksperimental lemah, dan penelitian dengan hanya melibatkan satu subjek. Sedangkan penelitian non-eksperimental meliputi penelitian deskriptif, komparatif, korelasi, survei, ex post facto, dan penelitian tindakan. Contoh dari penelitian kuantitatif ini yaitu partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan virus COVID-19 ini. Yang kedua, strategi kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek secara mendalam terhadap suatu masalah. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menemukan jawaban yang tepat terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alam atau natural setting. Disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif. Karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Contoh strategi kualitatif yaitu eksistensi kampung wisata Batik Laweyan dan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Laweyan Surakarta. Yang ketiga, strategi campuran. Penyelesaian masalah dengan strategi campuran dilakukan apabila strategi murni yang digunakan belum mampu menyelesaikan masalah permainan atau belum mampu memberikan pilihan strategi yang optimal bagi masing-masing pemain atau pengusaha. Dalam strategi, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan metode strategi campuran atau lebih dari satu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Contoh dari kasus di atas, karena adanya perkembangan yang terjadi di pasar, maka perusahaan A yang tadinya hanya memiliki produk dengan harga murah dan mahal, sekarang menambah satu lagi strategi bersaingnya dengan juga melakukan produk harga sedang. Metode penelitian. Beragam jenis metode penelitian dalam psikologi perkembangan dapat memberikan kebebasan kita dalam menekankan jenis yang tepat pada saat melakukan riset.
Psikologi perkembangan memang membahas banyak mengenai bagaimana proses perkembangan seseorang individu di setiap tahap usia. Dalam metode penelitian psikologi perkembangan, tujuannya jelas, yakni untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Macam-macam metode penelitian. 1. Metode cross-sectional metode digunakan terutama sebagai metode secara spesifik meneliti pada tingkah laku dan kelompok umur. Metode ini bermanfaat terutama dalam meneliti subjek. Pada metode ini bermanfaat untuk dalam menelitikan subjek pada rentang waktu tertentu, sehingga hasilnya yang didapatkan juga akan lebih spesifik. Metode ini juga dikenal sebagai metode transversal. Contohnya, populasi ibu menyusui dengan jumlah sampel yang telah ditentukan sesuai dengan teknik sampling. Menggunakan sampel juga jumlahnya sesuai dengan ukuran sampelnya. Yang kedua, metode longitudinal penelitian. Metode longitudinal merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti perkembangan psikologi anak dalam rentang waktu yang cukup lama. Proses ini akan melibatkan satu atau beberapa subjek yang sama sehingga beberapa tahun lamanya. Metode ini akan berguna terutama dengan memberikan gambaran penyuluhan dengan juga lebih rinci terhadap tugas perkembangan seorang anak. Metode sekuantil merupakan metode gabungan dari metode cross-sectional dan juga metode longitudinal. Dalam metode ini, pengkajian dan melibatkan beberapa subjek dalam rentang waktu yang lebih dahulu dan dilakukan dengan singkat. Subjek kemudian kembali diteliti dalam jangka waktu yang lebih lama untuk mengetahui perkembangan dari penelitian terakhir. Kemudian yang keempat, metode cross-kultural. Metode ini dikenal juga metode yang digunakan adalah perkembangan faktor-faktor lingkungan yang bisa saja berpengaruh pada perkembangan anak. Metode ini digunakan terutama dalam rangka mengetahui persamaan maupun perbedaan dari pengaruh sebagai macam budaya, terlebih perkembangan pada anak-anak. Terhadap perkembangan ruang lingkupnya memang luas, sehingga metode ini termasuk jenis-jenis metode penelitian dalam psikologi perkembangan yang tidak spesifik. Yang keenam, metode klinis merupakan metode yang digunakan kasus untuk anak-anak dengan cara mengamati, mengajak bicara, dan juga bertanya jawab. Metode ini sama dengan metode observasi. Metode observasi merupakan metode yang digunakan untuk anak-anak dengan cara mengamati. Metode ini digunakan terutama mempertimbangkan bahwa seorang anak belum tentu bisa menjawab pertanyaan dengan lancar. Bisa dibilang metode ini sebelumnya adalah perkembangan dari metode observasi. Kita tidak hanya mengamati saja, namun juga ikut berinteraksi secara langsung kepada anak-anak. Contohnya, psikologi ini bisa disebut dengan kayak contoh bimbingan konseling, BK, guru BK, seperti itu. Yang ketujuh, metode tes. Metode penelitian selanjutnya yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk diri kita adalah metode tes. Dalam metode tes ini,
menjadi sebuah instrumen yang akan diterapkan pada subjek penelitian. Tes tersebut akan merupakan pertanyaan ataupun perintah yang harus dijalani. Hasil atau jawaban dari subjek penelitian kemudian akan dirinci oleh pertanyaan penelitian untuk mengambil sebuah kesimpulan dari data yang didapatkan. Ketujuh, metode pengumpulan data merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang seorang individu yang mengetahui perkembangannya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang lebih spesifik. Tugas psikologi perkembangan anak di usia hingga usia seterusnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.